Ron, Damang Pak. alhamdulillah sehat. Panur, Jaringan, Pak. Panur, menuju di mana, Panur? Oke, kita menunggu ya Bapak Ibu. Ini masih banyak yang belum masuk. Baru 13 peserta yang hadir. Saya coba cek dulu di main room. Iya, 13. Dia mah di rumah. Oh. Pelayanan Bukan. Sorana. Ya kan. Oh, ini kita Pelayanan Sorana. Nah, No, Den. Naon? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti kita menunggu 5 menitan ya Bapak. Iya, iya. Kita mulai. Ini yang bergabung baru 19. Hanya ini. Satu dan dua ini. apa nama cewek kemarin kemarin kayak mungkin teman ya. Gitu. Pak Loe saya kapan saya sama Pak Loe. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sudah 20 peserta yang bergabung di Zoom ini. Untuk mata pelatihan di hari kedua ini mungkin kita akan mulai. Saya minta kesediaan ketua kelasnya Pak Roni untuk membuka lalu memimpin doa pagi hari ini. Silakan Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini di hari yang kedua pelaksanaan BIMTEK pelatihan akmi. Mudah-mudahan pada hari ini kita ada dalam kelancaran dan membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahirrahmanirrahim. Alamin. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita semuanya, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memulai pembukaan kegiatan hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Roni telah membuka kelas kita pada hari kedua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, guru madrasah yang tepat dimanapun Bapak Ibu berada, kita mulai untuk mata pelatihan pada pagi hari ini, khususnya untuk mata pelatihan pemaknaan Islam.
Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mulai ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam ruang Zoom ini, masih dalam rangkaian BIMTEK pelatihan tindak lanjut hasil AKMI, yang mana kemarin kita sudah ketemu ya Bapak Ibu di 2 jam untuk mata pelatihan dinamika kelompok dan overview mata pelatihan, dan alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Insya Allah juga 2 jam ke depan, tetapi mungkin akan ada break dulu oleh pemateri selanjutnya atau instruktur selanjutnya. Saya akan membawakan materi tentang pemaknaan hasil AKMI. Kemudian nanti saya juga akan membawakan materi tentang wawasan literasi numerasi di MP. Bapak Ibu sehat semua, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini masih semua masih pagi. Kemudian ada yang kebanyakan di sekolah ya Bapak Ibu? Iya. Sekolah. Oke. Baik Bapak Ibu, kalau saya lihat ini semangatnya sudah sangat baik, dan insya ini akan memberikan dampak positif bagi perbaikan madrasah Bapak Ibu masing-masing. Izin Bapak Ibu saya share screen ya. Iya. Oke. Baik, saya coba share screen materi kita pada pagi hari ini. Nah, sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Ini masih di perjalanan berarti ini. Mesti loading. Soalnya dari Sulawesi Tenggara ke Tasikmalaya. Ya, baru ada. Oke, memang begitu. Baik Bapak Ibu, jadi materi kita adalah tentang pemaknaan hasil AKMI. Nanti kita akan membahas beberapa hal di sini, gitu. Nah, tujuannya itu adalah Bapak Ibu bisa memaknai hasil AKMI berdasarkan capaian kompetensi dengan tepat. Nah, capaian kompetensi ini Bapak Ibu sudah mengenalnya di diagnosis kemarin ya Bapak Ibu, ada sebutannya namanya CK. Jadi ada CK1 sampai CK9, tetapi pada jenjang MI itu hanya sampai CK5. Jadi dia dari CK1 sampai CK5. Nah, ini Bapak Ibu, saya ingin mengawali mata pelatihan pemaknaan hasil AKMI ini dengan tanya jawab dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, pertanyaan saya yang pertama Bapak Ibu, apakah madrasah Bapak Ibu sudah melaksanakan AKMI sebelumnya? Sudah ada? Sudah ya? Sudah. Oke, silakan. Pak Salamuddin gimana? Tahun berapa pelaksanaan AKMI-nya? Sudah, Pak. Gimana, Pak? Sudah. Sudah ya? Untuk tahun 2023? Ya, kemarin ya. Oke, mungkin ini ya yang validasi ya Pak Salmawi, Pak Salamuddin. Ya, Pak, kemarin tepatnya minggu kemarin sudah melaksanakan AKMI seluruh siswa kelas 5. Oh ya, oke. Berarti kebanyakan dari sekolah Bapak Ibu itu sudah melaksanakan AKMI gitu ya. Hanya mungkin nanti raport AKMI-nya belum ada kan Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum ada. Oke. Nah, berarti ini raport AKMI-nya memang belum ada. Seperti informasi dari komponen 2 atau Ibu Yuna kemarin bahwa memang laporan hasil AKMI itu belum muncul, masih sementara diproses oleh pihak penyusun instrumen, sehingga nanti Bapak Ibu akan menerimanya pada mungkin yang jelas sebelum tahun 2024. Jadi di tahun 2023 ini. Bapak Ibu, di tahun 2022 pernah ikut AKMI juga? Iya, pernah. Nah, berarti sudah pernah lihat gimana untuk hasil laporan hasil AKMI di tahun 2022? Bu Neni, gimana? Sudah pernah lihat belum laporannya? Atau dokumen
Sudah, Bu? Ada, bukan Oh ya. ada lihat dari operator mengirimkan. Oh ya. Itu bentuknya kayak bagaimana, Ibu? Nilai, Oh, nilai gitu ya. kalau Nah, dia belum nanti belum bentuk berdasarkan apa. lima kecakapan itu ya, Bapak Ibu. Oke, jadi insya Allah Bapak Ibu akan melalui mata pelatihan ini Bapak Ibu akan mendapatkan gambaran, paling tidak gambaran Bapak Ibu tentang bagaimana laporan hasil AKMI itu, lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah laporan hasil AKMI itu diunduh atau di-download di portal AKMI gitu. Jadi insya Allah ini akan menjadi pembahasan kita di slide-slide berikutnya. Oke, baik Bapak Ibu, saya melangkah pada bagian selanjutnya Bapak Ibu. Nah nih, jadi Bapak Ibu sekalian, hasil AKMI itu manfaatnya untuk apa sih gitu? Nah, apakah hanya sekedar mau lihat posisi peserta didik kita gitu? Jawabannya adalah bukan Bapak Ibu. Jadi karena tes AKMI itu sebagai tes diagnostik, yang artinya bahwa nanti outputnya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui bagaimana kondisi peserta didik Bapak Ibu terkait dengan kemampuan literasinya, baik itu literasi numerasi, sains, membaca maupun sosial budaya. Nanti di sanalah Bapak Ibu bisa melihat. Nah, dari hasil pantauan Bapak Ibu itu bisa kemudian Bapak Ibu mampu merencanakan pembelajaran, kemudian Bapak Ibu bisa mengembangkan pembelajaran, dan yang terakhir adalah apa yang Bapak Ibu telah rencanakan lalu dikembangkan itu dilaksanakan pada tataran proses pembelajaran di kelas. Jadi harapannya adalah ini, Bapak Ibu menggunakan hasil AKMI itu untuk perbaikan mutu pembelajaran di sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi memang hasil AKMI ini diperuntukkan untuk perbaikan pembelajaran di kelas yang tujuannya bisa meningkatkan kemampuan literasi siswa, baik untuk keempat literasi tersebut. Jadi Bapak Ibu dari hasil AKMI itu bisa membuat perencanaan, lalu setelah Bapak Ibu merencanakan, lalu mengembangkan, lalu nanti melaksanakan apa yang telah direncanakan dan yang telah dikembangkan. Terkait apa? Berarti terkait dengan perbaikan pembelajaran, desain pembelajarannya, kemudian misalkan pemilihan model pembelajaran yang tepat yang bisa meningkatkan kemampuan literasinya gitu Bapak Ibu. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak Pak, cukup jelas. Oke. Oh ya, saya mau ingatkan ini Bapak Ibu, jangan lupa LMS-nya diisi kehadirannya Bapak Ibu. Ya Pak. Oh ya. Ini Ya, silakan karena tadi saya pantau di LMS itu baru 3 peserta yang telah mengisi. Harapannya sebenarnya untuk kehadiran itu diisi di mata pelatihan pertama ini Bapak Ibu. Gitu. Karena kalau kemarin kan saya lihat banyak yang jam 12 dan lain sebagainya karena ada beberapa kendala teknis yang dihadapi gitu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, guru madrasah hebat di sekolah atau di tempat masing-masing. Saya lanjut ya Bapak Ibu tentang materi kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin ini juga sudah diulangi di beberapa mata pelatihan bahwa capaian kompetensi untuk AKMI itu ada 9 capaian kompetensi. Jadi di sana itu ada CK1 sampai dengan CK9 gitu. Nah, ada CK1 sampai dengan CK9. Khusus pada jenjang MI itu hanya pada CK1 sampai dengan CK5 gitu. Lalu untuk pada jenjang MTS itu mulai dari CK3 sampai dengan CK7. Dan MA itu mulai dari CK5 sampai dengan CK9. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu lihat di sini yang punya irisan untuk semua CK itu CK berapa Bapak Ibu?
di semua jenjang? CK5. Nah, CK5 kan. Nah, kalau kita lihat misalkan MI itu berarti CK5 itu dia menunjukkan apa sih Bapak Ibu? Sikap apa ya? CK5 nanti kan deskripsinya Bapak Ibu sudah punya deskripsi CK nggak? Yang CK1 sampai CK9 ini. Belum. Yang Belum, modelnya Pak. seperti ini Bapak Ibu. Ini nih. Saya coba tunjukkan. Dia belum ya? Belum ada ya? Coba di-share, Pak. Oke, ini bentuknya seperti ini. Oh iya. Bapak Ibu nanti cek di LMS ya. Di bagian bahan ajar itu sudah disematkan sepertinya. Nanti Bapak Ibu download. Ini CK-nya, CK1 sampai dengan CK9. Kemudian pembahasan CK di masing-masing jenjang juga seperti itu. Nah, ini nanti sebentar saya cek juga di LMS apakah sudah disematkan. Kalau belum nanti saya share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira dari sini apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan jika misalkan oh ini ternyata di MI itu CK5 juga ada, di MTS CK5 juga ada, di MA CK5 juga ada. Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Boleh satu bisa memberikan komentarnya? Kalian itu sikap. Pak Samlawi mungkin, silakan Pak Samlawi. CK5 di MI itu maksudnya bagaimana, kemudian CK5 di MTS itu bagaimana, dan di MA itu bagaimana? Kalau kita lihat ini kan ada irisan semuanya. Bapak Ibu yang lain mungkin silakan. Ibu siapa nih? Yang saya lihat, Ibu Tuti mungkin silakan Ibu Tuti. Mungkin Pak untuk MI CK5 itu tingkatan paling tinggi ya. Oke. Kalau untuk MTS CK5 untuk tingkatan menengah. Oke, betul. Sedangkan untuk MA CK5-nya untuk tingkatan awal. Mungkin gitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Tuti. Jawabannya sudah sangat tepat. Jadi memang pada MI itu CK5 itu adalah capaian kompetensi tertinggi gitu. Nah, sementara di MTS itu capaian kompetensi menengah atau tengah gitu ya. Sementara di MA CK5 itu merupakan capaian kompetensi yang paling rendah. Jadi CK ini Bapak Ibu dari CK1 sampai dengan CK9 ini dia sifatnya ada jenjang, ada gradasi di sana. Jadi dia hierarki dari CK1 sampai dengan CK9. Nanti perbedaannya apa? Insya Allah itu nanti akan dibahas pada desain pembelajaran gitu. Atau pada materi wawasan literasi, baik itu numerasi maupun wawasan literasi yang lainnya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat lalu apa sih yang membedakan antara CK1 dengan CK2? Apa sih yang membedakan CK3, CK4, dan seterusnya sampai dengan CK9? Yang perlu saya tekankan bahwa capaian kompetensi ini dia sifatnya berjenjang, dia hierarki gitu ya. Dia dia berkelanjutan gitu ya dari CK1 sampai dengan CK9 gitu. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Untuk terkait dengan CK, ada yang ingin ditanyakan atau sudah clear Bapak Ibu? Aman ya Bapak Ibu? Udah ada Pak di LMS. Oh ya, Pak, sudah ada. Sudah ada ya? Belum buka. Oke, nanti dicek ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu punya pegangan tentang CK ya, capaian kompetensi untuk 4 literasi. Jadi kalau di LMS itu 4-4-nya tuh ada membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya. Baik Bapak Ibu, saya coba lanjut ke slide berikutnya Bapak Ibu. Nah, nih.
Lalu pada slide ke-6 ini Bapak Ibu, yaitu kita membahas tentang bagaimana laporan hasil AKMI tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, hasil AKMI itu nanti akan keluarnya, kan misalkan peserta didik itu sudah melakukan asesmen, sudah mengikuti asesmen. Nah, di madrasah Bapak Ibu juga mungkin sudah mayoritas sudah mengikuti itu. Nanti yang akan keluar adalah ini berupa laporan hasil AKMI gitu. Nah, dari laporan hasil AKMI ini lalu yang muncul apa? Nanti kita akan lihat capaian kompetensinya. Misalkan pada jenjang MI itu peserta didik kita itu dia berada pada CK berapa gitu. Dari CK1 sampai dengan CK5. Nah, dari hasil itu kemudian keluarlah deskripsi. Ini pada bagian ketiga, keluarlah deskripsi untuk setiap capaian kompetensi yang akan dilengkapi dengan ini. Jadi setiap capaian-capaian itu atau CK-CK yang keluar dari laporan hasil AKMI itu akan dilengkapi dengan deskripsi. Lalu yang terakhir akan ada rekomendasi yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk menindaklanjuti hasil AKMI. Jadi nanti seperti itu Bapak Ibu. Nanti hasilnya juga gini Bapak Ibu. Laporan hasil AKMI itu akan berupa CK dengan deskripsi yang berbeda-beda untuk kemampuan perliterasi peserta didik sesuai jenjangnya, dan kemudian nanti akan keluar rekomendasinya. Nah, dari rekomendasi ini Bapak Ibu sekalian, dari rekomendasi yang keluar dari laporan hasil AKMI itu, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah perbaikan pembelajaran sesuai dengan capaian peserta didik di madrasah Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan laporan hasil AKMI ini, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi Bapak Ibu, silakan. Silakan Bapak Ibu. Pak Roni mungkin. Sedikit pertanyaan, Ya, apakah silakan Pak. laporan hasil AKMI itu apakah berupa rapot atau bagaimana? Oke. Jadi nanti laporan hasil AKMI ini dia akan berisi capaian kompetensi untuk masing-masing peserta didik di setiap jenjangnya. Nanti akan keluar misalkan CK capaiannya pada CK berapa sampai CK berapa gitu. Kemudian nanti akan keluar deskripsi dari CK masing-masing CK itu. Lalu dari deskripsi itu akan muncul rekomendasi itu. Rekomendasi yang tujuannya nanti untuk dilakukan tindak lanjut, baik itu perbaikan maupun peningkatan mutu atau kemampuan peserta didiknya, kaitannya dengan kemampuan literasinya untuk keempat literasi tersebut, Bapak Ibu. Nah, seyogianya begini Bapak Ibu, seyogianya itu kami menampilkan contoh laporan hasil AKMI, tetapi berdasarkan informasi dari tim komponen 2 bahwa laporan itu belum bisa belum selesai, belum difinalisasi, sehingga kami tidak bisa menunjukkan bagaimana bentuk realnya, bentuk real dari laporan hasil AKMI itu. Tetapi yang perlu kami tekankan adalah bahwa laporan hasil AKMI itu dia akan berisi deskripsi tentang capaian peserta didik Bapak Ibu sekalian di madrasah, lalu nanti akan ada rekomendasi yang kemudian bisa dijadikan acuan perbaikan pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian. Itu ya Bapak Ibu. Pak Roni. Iya, siap. Makasih. Ya. Baik, saya lanjut. Atau ada yang mau dikonfirmasi juga Bapak Ibu yang lain? Silakan. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada, saya lanjut pada slide selanjutnya ya Bapak Ibu. Slide selanjutnya ini Bapak Ibu. Nah,
Pemaknaan hasil AKMI itu Bapak Ibu artinya bahwa kita memahami kompetensi literasi yang dijabarkan secara berjenjang pada setiap capaian kompetensi. Nah, ini dikatakan sebagai secara berjenjang. Boleh namanya biru, hijau. Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa capaian kompetensi untuk AKMI itu ada 9, mulai dari CK1 sampai dengan CK9. Khusus untuk Madrasah Ibtidaiyah itu berada pada CK1 sampai dengan CK5. Yang artinya bahwa CK1 itu berarti CK yang paling rendah, kemudian CK5 itu adalah CK yang paling tinggi. Nanti dilihat apa sih yang menjadi kriteria atau patokan bahwa CK1 itu lebih tinggi dibandingkan CK2, CK3, dan seterusnya. Bapak Ibu nanti akan melihatnya pada deskripsi capaian kompetensi AKMI itu. Gitu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat di deskripsi ini, yang paling menonjol itu adalah terkait dengan gradasi konten dan subkontennya. Nanti apa sih konten, apa sih subkonten itu insya Allah nanti dibahas pada materi wawasan literasi. Itu nanti Bapak Ibu akan memperoleh informasi tentang konten, subkonten, konteks, kemudian Bapak Ibu akan memperoleh informasi tentang tema dan lain sebagainya. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya lanjut pada slide 8. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin meminta komentar Bapak Ibu sekalian terkait dengan kenapa sih kita harus pahami pemaknaan hasil AKMI ini gitu. Silakan Bapak Ibu. Kenapa nih kita harus tahu makna hasil AKMI itu? Gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya. Oke, siapa tadi? Silakan Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Ajeng ya? Atau siapa? Atau silakan Ibu Ajeng, kira-kira manfaatnya atau kenapa kita harus memahami pemaknaan hasil AKMI ini? Tujuannya untuk apa gitu? Menurut saya, Pak, Ya, untuk silakan. mengetahui tingkat pendidikan siswa di madrasah tersebut gitu. Oke. Nah, selain itu Dan kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Nah, setelah kita tahu bahwa oh ini loh posisi peserta didik kita, ini loh kondisi peserta didik kita saat ini, lalu nanti setelah itu kita tahu apa yang akan kita lakukan setelah kita mengetahui posisi dari peserta didik kita. Ya, Pak Edi mungkin bisa memberikan komentar, Pak Edi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mungkin salah satu tujuan daripada AKMI itu adalah untuk mengukur kemampuan peserta didik. Ya, setelah mengetahui hasil daripada hasil asesmen itu adalah kita merancang model pembelajaran atau pengayaan, perbaikan, dan selanjutnya. Mungkin untuk sementara segitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Edi, jawaban yang sangat luar biasa. Ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ajeng, kemudian Pak Edi juga, bahwa yang pertama ya tentu kita akan mengetahui posisi peserta didik kita atau kondisi peserta didik kita itu dia berada pada posisi mana gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa melakukan langkah-langkah perbaikan terkait dengan mungkin perbaikannya pada tataran apa? Perbaikannya pada tataran pembelajaran di kelas. Kita mendesain pembelajaran bagaimana kita bisa mengintegrasikan kemampuan literasi itu di dalam proses pembelajaran kita. Jadi itu salah satu manfaat kita memahami pemaknaan hasil AKMI ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau tambahkan lagi, boleh silakan.
Pak Samlawi nih. Oke, silakan Pak Samlawi. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya itu merupakan tolak ukur diri untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi dalam masyarakat atau dalam pendidikan, yaitu anak didik. Oke. Nah, oke, cukup Pak Samlawi. Iya, sebagai tolak ukur untuk mengembangkan diri atau berpartisipasi dalam pembelajaran pada anak didik Oke deh. atau Siap. masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Pak Samlawi. Nah, salah satunya juga adalah pemaknaan hasil AKMI ini bertujuan untuk menjadi tolak ukur kita gitu, atau gambaran kita bagaimana kondisi peserta didik kita yang kemudian nanti konsekuensinya adalah pada perbaikan kalau masih dirasa kurang gitu ya. Kemudian jika sudah posisinya tinggi, mungkin kita bisa melakukan peningkatan atau pengayaan terhadap kompetensi tersebut. Jadi jawaban Bapak Ibu sekalian sudah sesuai dengan tujuan dari memahami pemaknaan hasil AKMI ini, yang artinya bahwa berarti Bapak Ibu sudah meyakini bahwa kegiatan BIMTEK ini atau kegiatan BIMTEK tindak lanjut ini sangat bermanfaat, yang nantinya itu bisa digunakan setelah laporan hasil AKMI keluar, sehingga Bapak Ibu bisa menjadikan laporan hasil AKMI itu sebagai prasyarat untuk mewujudkan pembelajaran di kelas yang lebih efektif. Karena begini Bapak Ibu, nah dengan kita memahami hasil AKMI, Bapak Ibu, kita bisa langsung memperoleh rekomendasi tindak lanjut yang lebih efektif. Jadi kita tidak menduga-duga lagi, wah kayaknya ini deh, saya mau gini kan kelas saya harus rubah begini. Yang awalnya textbook, misalkan saya harus buatnya menjadi kontekstual gitu. Jadi bukan lagi berdasarkan perasaan kita, tetapi basisnya adalah sudah ada data laporan hasil AKMI yang menjadi rujukan yang paling efektif atau prasyarat Bapak Ibu melakukan perbaikan di kelas yang nantinya berkontribusi pada perbaikan mutu pendidikan secara umum. Gitu ya Bapak Ibu? Ya, baik Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau dikonfirmasi? Mungkin silakan. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin dikonfirmasi, boleh silakan. Baik, kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya melangkah pada slide selanjutnya. Gini, lalu mungkin akan ada pertanyaan, bagaimana cara mengaksesnya? Di Zoom ini ada yang guru kelas lalu merangkap tugas jadi operator nggak Bapak Ibu? Masa tidurnya nggak mau dibawa? Gantian, kamu tuh tidurnya itu hari Senin sama Selasa. Ada nggak Bapak Ibu? Silakan. Atau semuanya ini guru kelas saja? Atau ada yang saya guru kelas, kemudian saya juga operator di sekolah? Guru kelas mungkin Pak, kebanyakan. Oke. Nah, berarti gini Bapak Ibu, nanti bagaimana cara mengakses laporan hasil AKMI itu, nanti Bapak Ibu itu minta ke operatornya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke portal AKMI ini. Ini portal AKMI-nya, nanti sebentar saya akan tunjukkan bagaimana login ke sana. Lalu kita menggunakan password dan username apa? Maka yang digunakan adalah password dan username madrasah. Atau jadi ada dua cara untuk login ke portal itu. Yang pertama pakai password dan username madrasah. Yang kedua menggunakan login data emis. Kan pasti sekolah punya data emis kan ya Bapak Ibu? Iya. Nah, itu bisa digunakan sebagai pintu masuk ke
portal AKMI yang kemudian nanti Bapak Ibu akan mengunduh. Jadi dari portal AKMI itu Bapak Ibu akan mengunduh laporan hasil AKMI gitu. Nanti saya akan coba tunjukkan. Jadi prosedurnya gitu. Bapak Ibu guru itu tidak akan menerima langsung gitu ya di akun Bapak Ibu misalkan, tetapi untuk laporan hasil AKMI-nya itu akan muncul pada portal AKMI Kemenak. Yang bisa mengakses itu adalah yang memegang password dan username madrasah, termasuk yang memegang password data emis. Nah, dari sana kemudian bisalah di-download atau diunduh laporan hasil AKMI-nya nantinya gitu. Nah, caranya gini Bapak Ibu, saya coba tunjukkan. Nah, ini portal akmikemenak.go.id ya Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada pilihan gini. Di bagian sini, ini ada di pojok sini. Ada klik masuk gitu ya Bapak Ibu. Diklik masuk. Nah, sehingga muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini database AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nanti akan muncul username, kemudian passwordnya. Hanya saya tidak bisa mengakses ya Bapak Ibu, karena password dan username saya itu bukan digunakan untuk masuk ke ini, ke apa namanya, ke portal AKMI yang ini. Karena yang bisa mengakses ini hanya madrasah gitu. Jadi yang hanya memiliki akun madrasah, kemudian jadi tadi kan ada dua nih. Kalau yang punya akun madrasah, silakan langsung masukkan username dan passwordnya. Kalau tidak ada, misalkan, atau tidak tahu apa password dan username-nya, maka Bapak Ibu menggunakan ini. Bapak Ibu tinggal klik login SSO emis. Di sini kita, Bapak Ibu akan menggunakan password emisnya gitu. Nah, saya coba klik ya Bapak Ibu, supaya kita bisa lihat bersama tampilannya seperti apa. Oke, nah tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, tampilannya itu langsung didirect atau langsung ditarik ke ini, ke data emis langsung. Nah, Bapak Ibu tinggal menginput emailnya apa gitu ya, kemudian passwordnya apa, lalu masuk. Nah, setelah di dalam, Bapak Ibu bisa langsung mengunduh laporan hasil AKMI. Yang insya Allah sementara diusahakan oleh pihak komponen 2, hasil AKMI-nya itu bisa keluar sehingga Bapak Ibu sudah bisa membaca kira-kira laporan hasil AKMI-nya bagaimana, posisi peserta didik Bapak Ibu, lalu nanti rekomendasinya apa, dan Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan. Perbaikannya itu bagaimana? Perbaikannya tentu pada tataran peningkatan kemampuan literasinya gitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Oke, saya mohon maaf, saya tidak bisa masuk ini Bapak Ibu, karena saya tidak punya akses juga di emis. Saya juga tidak mengelola data emis, jadi yang hanya bisa saya sampaikan bahwa jalan masuknya seperti ini. Nanti Bapak Ibu berkoordinasi dengan operator di sekolah Bapak Ibu. Jika misalkan laporan hasil AKMI itu sudah terpublish atau sudah bisa diunduh, itu kan pasti akan ada informasi dari pihak AKMI yang kemudian akan menyampaikan pada Kanwil, kemudian ke kabupaten kota gitu. Yang kemudian nanti kabupaten kota akan meneruskan ke madrasah. Nah, di madrasah Bapak Ibu bisa langsung mengunduhnya di sini gitu. Pada tataran Kanwil sebenarnya punya data juga Bapak Ibu, tetapi datanya itu bukan per individu peserta didik. Datanya dia hanya gambaran bagaimana kemampuan literasi atau hasil asesmen AKMI pada tataran Kanwil, yang nanti yang akan nampak adalah bagaimana kabupaten kota A, B, C, dan seterusnya. Pada tataran kota, kabupaten kota, yang akan muncul adalah tentang posisi masing-masing madrasah. Nah,
yang secara eksplisit capaian AKMI pada peserta didik itu akan muncul di madrasahnya. Jadi hasil atau laporan hasil AKMI yang akan Bapak Ibu pegang itu adalah laporan per individu peserta didik yang mengikuti asesmen itu. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti di ini apa namanya diminta saja operatornya untuk memantau itu gitu, memantau apakah laporan hasil AKMI itu sudah keluar atau tidak. Nanti setelah keluar Bapak Ibu bisa menelaah berdasarkan informasi yang telah Bapak Ibu peroleh, lalu nanti dikaitkan dengan pelatihan BIMTEK ini. Jadi BIMTEK ini memang tujuannya untuk itu tadi Bapak Ibu. Kalau sudah keluar laporannya, Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan berdasarkan informasi yang telah kami bagi pada 5 hari ke depan ini gitu. Gitu ya Bapak Ibu? Ya. Nah, baik, ini terkait dengan bagaimana cara mengaksesnya, saya kira sudah clear Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah nih, saya ingin menjelaskan tentang bagaimana memaknai hasil AKMI. Nah ini kalau dilihat dari CK-nya, kira-kira ini CK untuk tingkatan apa Bapak Ibu? MTS ya? MTS Pak. Ya, ini CK3 sampai CK7 itu adalah untuk MTS. Sementara kita CK berapa? CK1 1 sampai 5. Nah, sementara kita adalah CK1 sampai dengan CK5. Oke, kalau saya tanya Bapak Ibu, kalau saya tanya gini, pertanyaannya, jika misalkan hasil capaian peserta didik Bapak Ibu, misalkan pada literasi sains nih, posisinya itu berada pada CK5. Nah, itu kira-kira maknanya apa ya Bapak Ibu? Maka pendidikan di tingkat itu sudah berhasil mencapai kompetensi sudah tercapai. Nah, itu tadi untuk posisi tingkatan madrasah apa, Ibu? Tidak dari C1 sampai CK5. Nah, berarti untuk jenjang MI ya? MI. Nah, kalau ini untuk jenjang MTS, artinya gimana? Itu berarti pencapaiannya baru tahap pertengahan, sudah mulai pada peningkatan. Oke, nah, belum sampai tingkat terakhir, tingkat tinggi. Oke, nah berarti kalau kita sudah tahu bahwa, oh ternyata misalkan di MTS capaiannya masih CK5 nih, yang artinya bahwa itu masih rata-rata kan, gitu ya. Nah, masih tengahannya. Nah, artinya bahwa apa? Kalau sudah berada di CK5, lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau kita sudah ini rata-rata nih, ini harus gimana Bu Ade? Harus lebih ditingkatkan. Harus mempersiapkan untuk lebih meningkatkan hasil pencapaian kompetensi siswa kita sampai ke CK terakhir yang paling baik dari metodenya ataupun teknik pembelajarannya. Oke, baik, terima kasih. Oke deh. Ya, baik, terima kasih Ibu Ade, jawabannya sudah sangat tepat sekali. Artinya bahwa kalau CK-nya masih di rata-rata atau di tengah, maka tentu ya perbaikannya apa? Perbaikannya adalah peningkatan capaian kompetensi. Ditingkatkan lagi dari CK5 menjadi CK6 sampai dengan CK7 untuk tingkat MTS. Nah, gitu ya. Jadi itulah salah satu contoh bagaimana kita memaknai hasil AKMI gitu. Nanti misalkan dia akan keluar nanti rekomendasinya ini gitu. Rekomendasinya nanti, oh hasilnya posisi peserta didik ini itu berada pada CK5. Nah, berarti CK5 itu, wah ini harus ditingkatkan. Tetapi mereka sudah paham tentang CK4 dan CK3-nya gitu. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan komentar juga, silakan. Hemat saya Pak ya, setelah mendengar penjelasan tadi tentang dari awal sampai sekarang, ternyata sama saja dengan halnya adanya RPP sama silabus.
Kan di RPP juga apabila anak indikator ini belum tercapai, maka kita sebagai gurunya harus mempersiapkan apakah ini ada remedial, apakah ada pengayaan untuk mencapai indikator yang ada di RPP itu. Berarti dalam aktivitas seperti itu, tetapi lebih dititik beratkan pada sistem literasinya. Iya. Ya, betul sekali Ibu. Jadi memang nanti yang saya sering sebut sebagai desain pembelajaran itu akan muncul di RPP Bapak Ibu. Ya, betul. Nah, yang kemudian tugas Bapak Ibu tinggal bagaimana memasukkan kemampuan literasi di sana gitu. Baik itu literasi numerasi, literasi sains, membaca dan literasi sosial budaya. Dan kemarin saya sudah tekankan bahwa kemampuan literasi itu bukan miliknya mata pelajaran. Semisal literasi numerasi itu bukan hanya di matematika dikuatkan, tetapi juga pada mata pelajaran yang lain gitu. Nah, basisnya apa? Nanti basisnya adalah berdasarkan CK tadi. Bapak Ibu, saya mau ulas sedikit deh tentang CK, walaupun nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi pada wawasan literasi gini. Saya coba ulas. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya. Nah, coba kita cek dulu deh. CK1 dengan CK2 kira-kira bedanya apa ya? Enggak kebaca nanti. Mampu menemukan akses. Perbedaan yang paling mendasar itu ada pada bagian apa, Bapak Ibu? Sorry, ini membaca ya. Sorry, saya ke ini. Yang numerasi. Oke, silakan Bapak Ibu. Numerasi, Bu. Nih, saya coba perbesar. Nah, ini. Untuk CK1 dan CK2 dulu. Kira-kira bedanya apa Bapak Ibu? Belum kedengaran suaranya Ibu Ade. Dari bilangannya mungkin sifat urutan dan operasional hitung, kalau CK1 mah 100, kalau CK2 mah sampai 10.000. Oke. Berarti sama dengan Bapak Ibu yang lain? Itu temuannya ya? Tingkat kesulitannya mungkin Pak ya, perbedaan. Oke. Jadi hierarki dari CK1 sampai dengan CK9 itu dia basisnya pada kontennya. Kita lihat ada peningkatan gitu ya. Kompleksitas kontennya itu meningkat dari 100 menjadi 10.000, lalu 1 juta dan seterusnya. Nanti inilah kemudian yang kita kuatkan. Misalkan pada CK5 berarti kan di sini sudah membahas tentang urutan bilangan rasional. Sementara CK sebelumnya kita misalkan hanya bicara tentang operasi hitung bilangan cacah dan lain sebagainya. Belum sampai pada tataran rasional gitu. Yang asumsinya kalau siswa itu sudah memahami tentang bilangan rasional, sudah pasti mereka juga telah memahami tentang bilangan cacah dan seterusnya. Iya. Betul. Ya, betul. Nah, itu sekilas saja ya Bapak Ibu. Saya tidak akan menjabarkan lebih detail karena ini nanti bagiannya mata pelatihan yang lain. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita sudah membahas. Lalu kita masuk pada bagian ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari hasil AKMI itu nanti langkah tindak lanjut yang akan dilakukan guru dan madrasah itu apa gitu. Jadi manfaat dari laporan hasil AKMI itu mau diapakan gitu. Apakah hanya sekedar download lalu disimpan di sekolahnya gitu. Ini loh gambaran sekolah kita gitu. Atau ada langkah-langkah tindak lanjut yang kemudian dilakukan oleh guru kemudian pada tataran madrasah juga gitu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang lain silakan boleh berkomentar. Pastinya untuk tindak lanjut peningkatan mutu dong Pak. Oke, ya betul sekali. Nanti ini akan digunakan untuk peningkatan mutu. Mungkin bisa lebih eksplisit Bapak Ibu, misalkan peran Bapak Ibu sebagai guru nantinya berdasarkan hasil AKMI yang keluar itu nanti Bapak Ibu akan melakukan apa? Untuk meningkatkan yang lebih baik. Oke, saya boleh ini ya, cari ya. Ini coba Ibu Dewi Sahara.
Ya, Oh ya Pak. Silakan Ibu Dewi. kalau sebagai guru mungkin dengan menambahkan motivasi yang pertama, kedua motivasi siswa untuk lebih bisa mencari. Oke, mungkin ini ya. Saya kok nggak dengar, apakah jaringan saya ya? Apa yang Bapak Ibu yang lain dengar nggak? Oh iya, putus-putus Ibu Dewi. Jaringannya sepertinya. Gimana Bu? Mungkin kalau sebagai guru Hmm? kita hanya memfasilitasi anak di kelas untuk belajar dengan lebih baik lagi, memperhatikan peningkatan motivasi anak dalam Oke. Ya, ya. Baik, Ibu Dewi Sarah. Tadi ya tentu ini kalau menurut beliau bahwa tindak lanjut itu atau apa namanya hasil aksi itu akan ditindaklanjuti oleh guru itu bisa misalkan dalam tataran memotivasi siswa sehingga bisa meningkatkan kemampuan literasinya gitu ya. Mungkin Pak Edi, Pak Edi atau siapa tadi itu? Pak Edi ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada fungsi evaluasi itu sendiri, baik di tingkat mata pelajaran maupun di tingkat yang lebih luas seperti AKMI. Setelah selesainya evaluasi itu mungkin untuk perbaikan model pembelajaran terhadap anaknya, anak peserta didiknya mungkin perlu ada motivasi atau apa ya pada anak itu semacam reward atau apa, atau untuk sarana prasarana mungkin perlu ada peningkatan yang lebih memadai, apalagi di era digital sekarang kan banyak madrasah-madrasah yang kurang mumpuni untuk mengimbangi kemajuan digital. Itu untuk siswa, untuk anak, untuk sarana ya, untuk sarana. Sedangkan untuk guru evaluasi ini mungkin dijadikan jembatan untuk mengevaluasi diri atau peningkatan mutu pendidik itu sendiri ya. Jadi menurut saya, maaf ada beribet. Jadi sasaran AKMI itu pertama perbaikan pembelajaran baik di tingkat siswa maupun guru dan peningkatan perbaikan untuk sarana prasarana. Untuk sementara sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tanggapannya Pak Edi. Betul sekali memang pada dasarnya bahwa hasil AKMI ini akan digunakan gitu ya. Tujuannya apa? Digunakan untuk perbaikan di madrasah. Nah, pada tataran guru berarti Bapak Ibu guru setelah mengetahui kondisi siswanya, Bapak Ibu guru bisa menyusun atau merancang pembelajaran. Tadi misalkan mungkin ada persoalan pada pemilihan model, ada persoalan pada pemberian stimulus gitu. Nanti mungkin stimulusnya sudah basisnya ini apa peningkatan kemampuan literasi, nanti akan muncul misalkan di stimulusnya nanti akan muncul misalkan untuk literasi numerasi untuk CK1 gini-gini dan lain sebagainya sehingga siswa itu sudah dilatih. Nah, kemudian Pak Edi juga tadi sudah menyinggung terkait dengan sarana prasarana dan terkait dengan sarana prasarana ini itu bisa diakomodir oleh pihak madrasah gitu. Nah, atau di atasnya gitu. Nah, kalau untuk tataran guru, Bapak Ibu fokus pada perencanaan pembelajaran di kelas. Nah, untuk tingkat madrasah tentu hasil AKMI ini menjadi rekomendasi
kemudian misalkan kepala madrasahnya mengeluarkan kebijakan tentang misalkan, oh ini ternyata kemampuan literasinya ini masih menengah ke bawah nih, berarti butuh peningkatan kemampuan literasi nih, sehingga melalui data tersebut kemudian dikembangkanlah misalkan ada sarana prasarana misalkan pojok literasi misalkan. Kemudian selain sarana prasarana juga peningkatan mutu gurunya melalui apa? Melalui workshop, melalui BIMTEK yang Bapak Ibu lakukan saat ini gitu. Ini kan diberi izin nih oleh madrasah. Ini sebagai bentuk apa namanya? Kebijakan yang dikeluarkan oleh madrasah yang tujuannya nanti bisa meningkatkan kemampuan literasinya. Pada tataran Kanwil dan Kemenak juga, Kanwil dan kabupaten kota juga sama. Nanti mereka basisnya kebijakan gitu. Kebijakan untuk meningkatkan kemampuan literasinya. Pada tataran madrasah misalkan tindak lanjutnya itu bisa seperti misalkan pengembangan kegiatan literasi, kemudian ada pengembangan sudut literasi, kemudian bagaimana pembelajaran diferensiasi berdasarkan capaian kompetensi atau CK AKMI itu gitu. Jadi Bapak Ibu guru begitu besarnya manfaat dari hasil AKMI ini yang kemudian nanti tujuan akhirnya adalah peningkatan pembelajaran dan berkontribusi pada peningkatan pendidikan di madrasah Bapak Ibu secara khusus dan secara umum untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke slide ini. Nah, baik Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan nih. Kalau di MI itu CK paling tingginya berapa Bapak Ibu? Saya hanya mau konfirmasi kembali. 5, Pak. CK 5. Nah, kalau begitu gini Bapak Ibu, bagaimana misalkan nih dari hasil AKMI itu yang keluar itu ternyata di madrasah Bapak Ibu tuh sudah mencapai CK 5. Lalu apa yang harus dilakukan guru jika kondisinya sudah seperti itu? Silakan. Kan kalau tadi misalkan di CK 3 misalkan Pak Rasni berarti masih tengah kan, masih rata-rata lah gitu ya. Nah, berarti kita tindak lanjutnya ya kita tingkatkan untuk CK 4 lalu CK 5. Lalu bagaimana kalau misalkan hasil di madrasah kita itu sudah mencapai CK paling tertinggi, misalkan untuk MI itu CK 5. Kira-kira apa yang akan dilakukan atau ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu? Harus Silakan, dipertahankan, Pak. 3 tahun berikutnya tetap di CK 5. Oke, berarti harus dipertahankan. Oke, Bu aja yang Harus ya harus dipertahankan agar tetap biar ada di CK 5. Pertahankan. Ya, satu harus dipertahankan sehingga kemampuan literasi siswa itu selalu berada pada CK tertinggi. Yang lain mungkin silakan. Saya menambahkan, Pak. Oh ya, silakan Ibu Dewi. Silakan. Ya. Ini ngapain? Pencapaian. Gimana Ibu? Saya kurang dengar. Ya, silakan Ibu Dewi. Bu Dewi silakan. Boleh Pak saya berkomentar? Ya, silakan Pak Nur, silakan Pak Nur. Sebelumnya terima kasih. Mungkin Pak, yang saya rasakan selama ini dengan adanya pelaksanaan AKMI, yang saya rasakan sendiri, mungkin juga yang lainnya, terutama PASAM, dengan pelaksanaan AKMI ini, mungkin keterlibatan kami bisa dikatakan kurang maksimal.
Dalam artian mungkin yang lebih dominan dalam pelaksanaan ADMI ini adalah operator dan guru kelasnya. Sehingga mungkin kami kalau tidak minta sendiri, kami tidak tahu sampai sejauh mana hasil pelaksanaan ADMI ini. Apakah mencapai sampai CK5 atau hanya CK1 misalkan. Sehingga apa yang harus kami lakukan itu untuk mencapai apa namanya supaya peserta didik itu bisa mencapai pada CK5. Nah, sebenarnya saya baru kali ini mungkin mendengar penjelasan dari Bapak tentang yang namanya ADMI seperti ini dalam pelaksanaannya. Sehingga mungkin kami tidak tahu tingkat kesulitan soal yang ada di ADMI itu seperti apa gitu. Karena mungkin saya sendiri mungkin kurang keterlibatan dalam pelaksanaan ADMI di madrasah kami pada khususnya. Mungkin itu Pak, sedikit saya berkomentar atau memberikan masukan, penjelasan, dan pengarahan dari Bapak. Ya. Mungkin itu dulu Pak. Ya, Terima baik. kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Nur atas tanggapannya. Memang betul Bapak Ibu. Jadi, nah sebenarnya Bapak Ibu sangat bersyukur nih, Bapak Ibu sudah menjadi peserta BIMTEK ini. Nanti Bapak Ibu supaya nanti teman-teman Bapak Ibu sekolah di madrasah nantinya bisa mengetahui tentang bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan setelah laporan hasil ADMI itu keluar. Bapak Ibu bisa share ini, jadi share lah informasi ini ke teman-teman Bapak Ibu kalian gitu, supaya nanti tidak hanya operator atau guru kelas yang memperoleh informasi ini, tapi informasi ini itu harus dilakukan secara menyeluruh seluruh guru dan madrasah secara keseluruhan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya mau ulas sedikit bahwa ketika posisi mayoritas siswanya sudah pada CK tinggi, maka tentu pelaksanaan pembelajarannya nanti itu tidak lagi pada CK-CK yang rendah, misalkan CK4, CK5 dan seterusnya, tetapi sudah pada CK-CK yang tinggi. Sehingga apa? Kita bisa menjaga. Tadi kata Ibu Ajeng itu adalah mempertahankan capaian tersebut. Gitu ya Bapak Ibu, ini kita sudah masuk di jam 10. Sepertinya sudah ada pemateri berikutnya. Saya coba selesaikan materi saya Bapak Ibu. Nah ini, jadi Bapak Ibu, hasil dari rapor ADMI itu berfungsi sebagai informasi akademik dalam mendiagnosis dan mengintervensi proses pembelajaran, kemudian penyusunan atau perbaikan buku ajar, kemudian, nah pada tataran madrasah, kalau Bapak Ibu guru ya basisnya adalah pada perbaikan kelas gitu. Bagaimana Bapak Ibu guru menyusun LKPD yang kemudian ada kemampuan literasi di sana yang kemudian bisa ditingkatkan. Nah, pada tataran madrasah ya berarti dia berkaitan dengan intervensi kebijakan. Begitu juga pada tataran kanwil dan lain sebagainya. Nanti mereka akan memberikan kebijakan yang tujuannya adalah pada peningkatan kemampuan literasi. Itu salah satunya tadi, misalkan pengembangan SDM. Pengembangan SDM-nya apa? Mengikutkan guru-gurunya pada BIMTEK, workshop yang berkaitan dengan kemampuan literasi. Dan yang dari keseluruhan itu basisnya adalah untuk atau sebagai upaya penguatan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis literasi gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sebagai refleksi dan penguatan terkait dengan pemaknaan hasil ADMI ini, saya kembali menekankan bahwa pemaknaan hasil ADMI ini menjadi bagian penting di mana dengan Bapak Ibu memahami hasil ADMI, Bapak Ibu bisa mengetahui langkah tindak lanjut apa yang kemudian Bapak Ibu guru bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi, baik itu numerasi, sains, membaca maupun sosial budaya di kelas Bapak Ibu. Pada tataran madrasah ya tentu nanti bisa menjadi rujukan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang tujuannya memberikan penguatan pada kemampuan literasi, baik pada tataran pengembangan
sumber daya manusianya maupun pada tataran misalkan pengembangan sarana prasarana dan lain sebagainya. Gitu. Sebagai penutup Bapak Ibu, ini ada quote, perjalanan ribuan mil dimulai dengan langkah pertama. Artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa akan mencapai generasi emas tahun 2045 jika Bapak Ibu guru yang bersentuhan langsung dengan peserta didiknya tidak memulai dari sekarang, melakukan perbaikan, melakukan peningkatan perencanaan pembelajaran yang kemudian akan berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan Indonesia ke depannya. Olehnya itu kami menekankan Bapak Ibu, mari sama-sama kita melangkah. Paling tidak satu langkah itulah yang kemudian bisa menjadi pemicu untuk keberhasilan peningkatan mutu madrasah dan pendidikan Indonesia. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada sesi akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu jika apa yang saya sampaikan ada hal-hal yang tidak berkenan Bapak Ibu. Secara pribadi saya mohon maaf. Mari sama-sama kita menutup mata pelatihan di hari kedua, khususnya mata pelatihan pertama ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa pada materi selanjutnya dengan saya kembali, soalnya nanti di literasi, wawasan literasi numerasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau konfirmasi, sudah ada Pak Waryono ya? Ya Pak. Oke, kan Pak Waryono. Ini sudah selesai, silakan lanjutkan. Waryono.